Enak juga ya, Lan, tempatnya. Malam ini, Roland kedatangan tamu pertama di apartemennya. Atau mungkin yang kedua karena sebelumnya ada Raye yang ia ajak tidak, lebih tepatnya dipaksanya untuk masuk ke dalam apartemennya. Sosok yang kini tengah duduk di ruang tamu, apartemennya dengan segelas wedang jahe yang sengaja dibeli saat dalam perjalanan ke sini adalah ibunya Jana. Wanita separuh baya itu sudah bolak-balik menelepon Roland agar anaknya itu segera meluangkan waktu dan mengizinkannya untuk bertandang ke sini. Tetapi rupanya Roland terlalu sibuk hingga tak ada waktu yang pas sampai hari ini tiba. Roland yang baru selesai mandi masih dengan handuk yang digunakan untuk mengeringkan rambutnya dan celana boxer tanpa atasan mendaratkan bokongnya tepat di sebelah Jana. Tanpa izin, ia mengambil gelas wedang jahe milik ibunya dan langsung menyesapnya sedikit. Mama bawain juga buat kamu. Tuh, ujar Jana dengan senyum gelinya saat melihat sang anak yang memang menyukai wedang jahe, seperti dirinya. Roland menjauhkan bibirnya dari ujung gelas sebelum berpaling pada Jana. Pasti masih di dalam plastik, deh. Jana mengangguk singkat. Mau diminum sekarang? Mama yang itu aja, deh. Aku mau minum yang ini aja. Roland mengangkat gelas wedang jahenya, menggoyangkannya pelan untuk menunjukkan pada Jana bahwa ia akan menghabiskan milik ibunya. Daripada membuka yang baru. Ish, dasar. Jana memukul pelan paha Roland sambil menggeleng takjub. Lantas beranjak dari posisinya, bergerak menuju dapur untuk menaruh wedang jahe yang satunya ke dalam gelas. Anaknya Orlan sehat-sehat aja kan, Ma? Tanya Roland selagi ibunya tengah sibuk di dapur. Apartemen Roland yang memang sangat mungil menjadikan ruang tamu dan dapur tak memiliki pembatas. Jadi, saat ini ia masih bisa mengobrol dengan ibunya secara jelas. Sehat, jawab Jana sembari menuangkan wedang jahe dari bungkusnya ke dalam gelas. Kamu kapan mau nengokin keponakan kamu? Roland menyandarkan punggungnya pada sofa. Handuk yang semula berada di kepala, kini sudah berpindah menggantung di seputaran lehernya. Entar deh, Ma, kalau kerjaan di kampus udah tinggal dikit. Lagi ribet soalnya. Aku juga lagi ngurusin proyek baru bareng Barka sekarang. Jana kembali ke ruang tamu dengan segelas penuh wedang jahe, memosisikan kembali dirinya di sisi Roland setelah meletakkan gelas tersebut ke atas meja. Badannya pun miring ke arah Roland, menatap sang anak yang jelas sekali tengah menyimpan luka. Sekeras apapun Roland mencoba memendam dan menyembunyikan lukanya seorang diri, siapapun bisa melihat itu dengan jelas. Kamu baik-baik ya di sini. Jana tiba-tiba saja mengusap-usap kepala Roland, memilih untuk tak lagi melanjutkan topik seputar Orlan yang sebelumnya sempat dibahas. Roland menoleh pada Jana, sebersit senyum simpul hadir dalam wajahnya. Menaruh gelas wedang jahenya bersisian dengan milik Jana di atas meja, Roland pun mengambil tangan sang ibu yang berada di kepalanya. Dibawanya tangan yang tampak renta itu ke dalam genggamannya. Aku bakal baik-baik aja, Ma, balas Roland dengan sorot yang dibuat semeyakinkan mungkin. Jana mengangguk dengan senyum di antara guratan wajahnya yang mulai menampakkan keriput. Mencoba mempercayai Roland bahwa anaknya yang satu ini memang akan baik-baik saja setelah apa yang dilaluinya beberapa tahun belakangan. 15 menit yang lalu, Jana baru saja berpamitan padanya. Kini Roland kembali sendirian, di apartemennya yang berhasil memberi sedikit ketenangan pada dirinya. Tinggal seorang diri adalah keputusan yang paling tepat yang pernah diambilnya. Ia tak perlu lagi bersusah payah menyembunyikan lukanya di hadapan orang lain, terutama di depan keluarganya sendiri. Roland bisa dengan bebas mengekspresikan apa yang dirasakannya. Bila ingin menangis, maka ia tidak perlu segan membiarkan air matanya merebak keluar. Tak perlu lagi menahan gejolak emosinya yang membludak. Sendirian memang senyaman ini. Saat hendak meletakkan handuknya kembali ke kamar mandi, bel apartemennya berbunyi. Tak ada satu orang pun yang terlintas dalam kepalanya selain sosok sang ibu. Barangkali ada yang tertinggal hingga ibunya harus kembali ke sini. Tanpa memikirkan bagaimana penampilannya saat ini, Roland segera membuka pintu apartemennya. Namun, bukan sang ibu yang ia temukan di sana, melainkan Raye. "Iye, Baraki." Teriakan nyaring itu adalah hal pertama yang mampir di telinga Roland, juga melihat jika Raye langsung menutup kedua matanya setelah berhadapan dengannya. Lalu, setelah beberapa detik hanya dihabiskan untuk memahami situasi yang sedang terjadi. Roland pun tersadar dan buru-buru menutup pintu apartemennya kembali. "Kakakmu tunggu di situ dulu," ucap
Roland dari dalam, sedikit tergagap karena keadaan yang sangat canggung ini. Roland memukul kepalanya sendiri, merasa bodoh karena otaknya bekerja terlalu lambat dalam kondisi seperti ini. Entah apa yang ada di dalam pikiran Raye saat melihat tubuhnya yang setengah telanjang. Yang jelas, Roland merasa begitu malu. Setelah berpakaian lengkap dan merapikan rambutnya yang berantakan, Roland kembali berdiri di depan pintu. Satu tangannya sudah berada di kenop, tetapi belum ada pergerakan darinya. Roland terlebih dahulu menenangkan jantungnya yang berdegup kencang di dalam sana. Setelah mengambil napas sebanyak 3 kali, Roland menarik kenop dalam sekali sentakan dan pintu pun terbuka. Sosok Raye kembali muncul dalam pandangannya, tampak sama canggungnya dengan dirinya. "Hai, Pak," sapa Raye sambil cengengesan tak jelas, seolah menutupi rasa groginya. Roland berdeham sejenak seraya melesakkan kedua tangannya ke dalam saku celana, lalu juga menormalkan raut wajahnya, menunjukkan wibawanya pada Raye. Seperti yang ia lakukan selama ini. "Ada apa?" tanya Roland kemudian. Bersyukur di dalam hati karena dirinya masih mau diajak bekerja sama. Walaupun jantungnya belum bisa bekerja dengan santai sama sekali. Detaknya masih tak bisa dikontrol. Raye menggaruk belakang kepalanya, terlihat salah tingkah. Senyum yang muncul dalam bibirnya pun kelihatan aneh. Seperti dipaksa untuk hadir. "Ah, iya, sebaiknya kamu masuk aja dulu." Roland menggeser sedikit tubuhnya ke samping, mempersilakan Raye untuk masuk ke dalam. Enggak usah, Pak, saya cuma sebentar, kok." Roland menaikkan sebelah alisnya, tetapi kemudian mengangguk dan membiarkan Raye memilih untuk tetap berada di luar. "Anu, Pak," Raye tampak kebingungan sendiri saat hendak merangkai kata. Sementara Roland menunggu dengan sabar, "Saya cuma mau ngasih sesuatu ke Bapak." Di akhir kalimat, Raye mengangkat paperhack yang wujudnya tak disadari Roland sejak kemunculan gadis itu di sini. "Apa itu?" Raye menyerahkan paperback tersebut pada Roland sembari menjelaskan maksudnya. "Anggap aja itu sebagai permohonan maaf saya, Pak. Saya minta maaf banget karena kelakuan kurang ajar saya sejak bertemu Bapak untuk yang pertama kalinya." Paperback tersebut sudah berpindah tangan ke Roland. Ia sangat penasaran dengan isinya dan hendak mencari tahunya langsung di hadapan Raye, tetapi gadis itu menghentikan aksinya hingga membuat pandangan Roland berpaling padanya. "Lihatnya di dalam aja, Pak," saran Raye. Roland mengangguk, mengurungkan niatnya dan memfokuskan kembali tatapannya pada Raye. "Ya, udah itu aja, Pak. Saya izin pamit." "Ya, cuma ini." Raye hanya menjawab pertanyaan Roland dengan sebuah anggukan sembari menggigit bibir bawahnya. Kakinya pun bergerak-gerak kecil di bawah sana untuk menutupi kegugupannya. "Ya, udah, sana pulang," ucap Roland, yang disambut dengan senyum sekilas oleh Raye. "Naik apa? Mau saya antar?" Raye langsung menggelengkan kepalanya. "Saya bawa motor kok, Pak." "Oke, hati-hati kalau gitu." Dan setelahnya, Raye segera pergi dari hadapan Roland. Langkahnya sengaja dibuat lebar agar ia bisa segera tiba di lift dan tak perlu berhadapan lebih lama lagi dengan Roland.